Jadi fikih itu mengenal, syariat itu mengenal aset, underlying aset yang tidak berbentuk. Sebelum kita bicara hal haram, pasti definisi jelas dulu, kripto ini mata uang atau tidak. Kalau dia aset, nah lebih fleksibel. Oke, ini saya mau nambahin sedikit nih. Pernah dengar juga kripto itu haram. Bahkan yang kasus terakhir tuh Terra Luna kebakaran. Tapi the big questionnya is kok masih banyak yang belum kapok gitu loh Pak. Ya itu karena kebanyakan duit kah atau rasa penasaran yang tinggi sehingga mereka jor-joran untuk aduh gue mau tahu lagi nih, gue mau tahu lagi. Tetap aja minus-minus juga. Gimana Pak Irwan? Jadi ada 3 hal yang saya tangkap. Pertama, apakah kripto haram? Itu masih debatable. Yes, di Indonesia ya. Di Indonesia itu posisi kripto haram atau tidak masih debatable. Makanya kenapa Dewan Syariah Nasional MUI hati-hati belum mengeluarkan fatwa sampai sekarang. Karena diskusinya masih sangat seru. Tapi harus satu hal yang disepakati, bukan hanya disepakati, secara legal di Indonesia kripto tidak diakui sebagai mata uang. Itu yang harus sepakat. Setuju. Bukan sepakat ya, regulasinya demikian. Ya. Jadi kalau kripto digunakan sebagai mata uang menjadi ilegal. Ya, betul. Nah, di Indonesia kripto diakui sebagai aset. Nah, karena sebagai aset maka bisa jadi objek investasi. Sehingga kalaupun diperjualbelikan pasarnya di bursa berjangka. Oke, itu clear dulu nih kripto. Masalah halal haramnya masih diskusi seru lah gitu ya. Nah kemudian sekarang tentang orang kok gila-gilaan, itu ada 2 hal. Tadi kan satu hal tentang masalah haramnya, yang kedua ini masalah tadi saya bilang pada prinsipnya orang itu tamak, greedy. Kalau ada orang yang ngasih tahu ini cepet kaya untungnya, dia pasti ingin mencoba karena penasaran. Berbondong-bondong ke sana. Nah orang greedy itu kadang-kadang logika sehatnya, akal sehatnya lupa. Gitu. Jadi harusnya begini, kripto itu nggak gampang, transaksi kripto itu nggak gampang, ada ilmunya, ilmunya itu lebih tinggi daripada ilmunya transaksi saham. Nah sekarang bayangkan, saham aja dia nggak ngerti, tiba-tiba dia jual beli kripto, gitu. Jadi orang yang belum paham betul, tapi karena diiming-imingin bahwa ini cepat kaya. Dengan beberapa di FOMO gitu ya, istilah sekarang kan FOMO, dulu mana ada istilah FOMO gitu kan, diinformasikan bahwa ini cepet kaya pokoknya gila-gilaan gedenya. Orang-orang yang greedy-nya nggak nahan, dia lupa, dia cuma lihatnya kayaknya doang, padahal untuk jadi itu udah ilmunya. Dia skip ilmunya, dia ambil bahwa kaya, dia masuk, selesai. Tunggu, ini seru nih. Jadi kalau saya melihatnya dari 2 sisi Pak Irwan, antara ilmu yang harus dipahami terlebih dahulu dan juga Pak Irwan tadi mengatakan ini step tertingginya lah ya, yaitu kripto. Kalau diurut, mulainya dari mana kira-kira? Jadi gini, kalau saya selalu bilang, kripto itu kalau di pasar modal itu head to headnya sama derivatif lah. Oh iya. Keilmuannya gitu ya. Apakah orang bisa langsung jadi ahli derivatif? Saya ragu. Karena derivatif itu muncul kalau ada paham dulu yang dasarnya ya, jadi underlyingnya. Apa underlying derivatif? Yang paling simple, yang paling standar adalah saham. Jadi sebelum kita bicara kripto, lu mesti ngerti dulu dong apa itu transaksi saham. Kalau lebih bagusnya, lu coba dulu jadi investor saham. Gitu. Setelah tahu gitu kan, baru naik tuh. Apakah gue boleh dari reksadana? Ya silahkan. Tapi reksadana ke kripto tuh jauh banget. Karena reksadana itu beli simpan gitu ya. Kalau saham kan ada transaksi, ada tradingnya gitu. Saham. Setelah saham lu kuasai, coba masuk dulu ke derivatif. Pelajari dulu derivatif yang underlyingnya masih clear gitu, masih ketahuan. Derivatif yang undernya saham, kan ada sahamnya tuh. Jadi lu main di 2 kaki deh. Derivatifnya main, sahamnya main gitu. Jadi ada apa namanya? Ada hedgingnya gitu. Kalau ini jeblok, tapi lu masih punya sahamnya gitu. Kalau itu lu udah lolos baru, karena kripto tuh nggak ada yang bisa dipegang. You lose gitu kan. Kalau saham, meskipun misalnya saham juga bisa lose gede, bisa banget. Gitu. The worst case-nya saham itu perusahaannya bangkrut. Satu itu. Iya, kalau perusahaannya bangkrut, bisa jadi duit
investasi lu hilang. Kenapa? Semua. Karena posisi pemegang saham itu terakhir. Ya kan, di undang-undang kan begitu. Jadi mesti bayar dulu negara, ya kan, bayar dulu yang utang piutang. Kalau ada sisa, baru urusan pemegang saham. Itu the worst case-nya. Kalau itu ya bisa hilang. Jadi pilihlah perusahaan yang potensi bangkrutnya kecil, kan gitu. Makanya ada dipelajari dulu. Kalau perusahaannya oke, the worst case dari saham itu, harga saham itu adalah turun, tapi perusahaannya masih kita pegang. Misalnya harganya turun, tapi perusahaannya masih bagus, lu masih bisa dapat dividen, gitu. Jadi masih ada yang bisa dipegang di saham itu, meskipun bisa drop misalnya, bisa banget, masih mungkin terjadi. Tapi kalau di kripto, apa yang lu pegang? Angin, enggak kan? Enggak ada. Gitu. Jadi begitu lo selesai panik, selesai udah. Derivatif masih mending. Derivatif itu kan kontrak. Jadi karakter derivatif utama itu adalah kontrak. Kalau kontraknya habis ya lu rugi sebesar nilai kontrak. Betul. Gitu. Ya udah selesai. Oke. Kalau itu kan enggak. Berarti bisa dibilang juga alasan yang Pak Irwan sampaikan tadi juga lebih mencerminkan bahwa sebetulnya lebih mengarah ke haram ya kripto ya? Enggak juga. Jadi gini, diskusi seru tentang kripto itu ada dua. Ya, dari sisi fikih. Ini yang seru di global juga sama. Pertama, sebelum kita bicara hal haram, pasti definisi jelas dulu, kripto ini mata uang atau tidak. Kalau kripto itu mata uang, di Indonesia ada fatwa tentang jual beli mata uang. Dicek apakah memenuhi atau tidak. Kalau tidak memenuhi berarti haram. Ya kan? Kan ada fatwanya udah jelas gitu kan. Kalau kripto itu jadi objek transaksi mata uang, cek fatwa tentang mata uang, jual beli mata uang. Sudah ada di SN MUI. Kalau tidak terpenuhi syarat-syaratnya berarti tidak sesuai syariah. Kalau dia aset, lebih fleksibel. Kalau dia aset, boleh nggak jadi objek investasi? Boleh. Pertanyaannya adalah, apakah aset ini real atau tidak? Mungkin pertanyaan, emang fikih nggak boleh aset nggak real? Oh boleh. Manfaat mobil itu kan nggak real, ya kan? Ya kan? Nggak bisa dipegang gitu kan, tapi bisa digunakan. Jadi fikih itu mengenal, syariah itu mengenal aset, underlying aset yang tidak berbentuk. Tapi tetap bisa digunakan. Kalau kita sewa mobil pakai ijaroh, mobilnya ada, ya kan? Tapi yang kita sewa manfaat mobilnya. Nah sekarang kripto kalau dia aset, apakah kriptonya ada underlyingnya? Kalau bisa dibuktikan ada underlyingnya yang bisa dipegang, gitu ya, bisa jadi nggak ada isu secara syariah. Aman. Tapi ini baru dari produk ya, belum cara transaksi. Karena kita bicara produk dulu. Tapi kalau ternyata tidak bisa dibuktikan ada underlyingnya, jadi question mark lagi. Gitu bisa jadi ini adalah gharar, barangnya tidak jelas. Kalau gharar itu kan ada salah satunya adalah barang tidak jelas, delivery tidak jelas gitu kan, transaksinya tidak jelas, akarnya tidak jelas. Nah kalau barangnya tidak jelas bisa jadi gharar nih barangnya. Jadi secara produk dipertanyakan secara syariah. Jadi nggak gampang, makanya diskusinya panjang, nggak simpel. Belum ketemu juga titiknya ke arah mana ya? Masih seru lah. Masih seru. Tapi yang jelas kalau di Indonesia kan di SN MUI bersandar ke regulasi. Yang jelas regulasi di Indonesia mengatakan kripto bukan mata uang. Itu yang penting dipegang dulu. Tapi begini, kalau melihat bahwa diskusinya masih terbilang panjang Pak Irwan ya, berarti kan untuk para penggila kripto ini, mereka masih ngerasa wah masih aman nih. Masih abu-abu lah ya. Betul, bisa jadi. Antara halal dan juga haram gitu ya. Sehingga cocok untuk mereka berprinsip kayaknya lebih pas investasi di kripto deh. Uangnya juga lumayan besar, keuntungannya juga sangat luar biasa. Nah, komentarnya bagaimana? Jadi gini, kalau kita mau fikir benar, kalau jelas justru lebih baik ditinggalkan. Kalau blur gitu belum jelas, lebih ditinggalkan gitu, hindari. Satu. Tapi kalau dia mau, pokoknya kan belum ada kepastian dari DSN MUI ini. Ya silakan. Jalanin aja terus kata mereka ya. Itu kan risiko ditanggung sendiri gitu kan. Nah, tapi satu hal yang saya selalu hindari, kripto itu bukan investasi. Kalau saya selalu bilang kripto itu bukan investasi. Saya di sosmed saya selalu bilang, di Facebook saya selalu bilang,
di IG saya selalu bilang, di Mhm. Twitter saya selalu bilang bahwa kripto itu bukan investasi. Yes. Kripto itu main. Kalau Hmm. main kripto itu lebih dekat ke judi. Gitu. Saya selalu bilang, kenapa alasannya? Karena kalau kita bicara investasi, ada proses yang kalau pada satu titik kita bisa lepas atau tidak bisa lepas. Ada pada satu titik yang bisa kita jadikan analisis yang Fundamental. fundamental, ada satu titik gitu. Tapi para pengagum kripto pasti bilang, ini ada fundamentalnya, silahkan. Tapi saya melihat itu bukan fundamental yang dimaksud dengan definisi fundamental dalam konteks investasi. Oke. Gitu. Untuk masyarakat Indonesia, sarannya ini merujuk kemana nih Pak Irwan? Kalau saya gini, simple. Fikih itu kan bilang, kalau masih ragu tinggalkan. Kalau teman-teman nih, mes nih yang dengar sekarang kita, ngobrolan kita, tahu bahwa ternyata masih banyak hal ragunya nih. Lebih baik tinggalkan. Oh, berarti udah main perasaan juga ya? Kayak jatuh cinta juga begitu ya, Pak Irwan ya? Kalau ini nggak perasaan. Kalau ini kan perempuan ada masih fakta. ragu gitu, tinggalkan gitu. Jadi bukan ya kan? karena perasaannya, Mas. Misalnya fakta gitu. Wah dia bilang baik, pasti kita lihat, kita pelajari, ini nggak baik kok gitu. Oh dia bilang kaya gitu, di sosmednya kayak gitu, kita pelajari, enggak kok nggak kaya. Kan bukan perasaan kan, ternyata sudah kita buktikan. Ini kan semua tadi kita udah bahas nih. Secara fikih ada banyak perdebatan gitu kan, masih bulat. Secara masalahnya satu, jangan lupa Mas, kalau bicara transaksi syariah itu dua hal, produknya dan caranya. Oke, produk dan cara. Saya tadi baru diskusi tentang produk kan, Mas baru nanya tentang produk, belum caranya. Gitu. Kita belum ada membahas tentang masalah miningnya. Oh itu lain lagi tuh. Banyak fikih belum ya masuk sebetulnya kesana. turunannya ya. Banyak. Kan fikih itu bicara syariah itu enggak satu titik dibedah. Kalau kita ingat investasi saham di syariah aja ada berapa fatwa. Gitu. Oke. Pembukaan rekening, transaksi di bursa ada fatwa tersendiri, clearing ada fatwa tersendiri, settlement ada fatwa tersendiri. Syariah itu hati-hati, prinsipnya syariah itu hati-hati. Jadi tadi baru produk kita bahas, produk aja masih belum jelas, masih banyak diskusinya, gitu kan. Kemudian yang kedua cara transaksi. Cara transaksi ini yang saya bilang ini bukan investasi, lebih dekat ke judi. Judi itu mbahnya gharar, gitu. Banyak ketidakjelasannya di transaksi. Belum dari sisi supply-nya, miningnya nih. Ini belum dibahas dari sisi fikih. Orang masih bicara produk. Ya. Concern di situ aja sebenarnya. Masih gitu. Ya. Cuma memang kenapa jadi hype, kenapa jadi heboh? Karena sosmed. Nah, ini menarik nih. Kadang-kadang kita juga perlu mengakui kehebatan branding dan juga marketing ya. Pemasaran versus penasaran gitu ya. Betul. Banyak orang sih, lu trading aja pakai robot trading misalnya. Ini sengaja saya mention hal ini. Kok bisa? Ya tinggal invest sekian ratus ribu atau sekian juta, lu tidur duit ngalir gitu lah. Pernah dengar itu kan Pak Irwan? Pernah, saya pernah bahas di sosmed saya. Gimana? Saya bilang gini, robot trading itu tools. Jadi orang tuh jangan disalahpahamkan. Robot trading itu tools. Tools itu alat bantu. Alat bantu itu akan benar jika inputnya benar. Akan salah jika inputnya salah. Karena ini alat bantu, berarti ini bisa jalan kalau ada yang bantu. Siapa yang bantu? Orangnya. Makernya. Gitu. Nah, robot trading itu nah sekarang ada robot yang trading yang ngaku-ngaku robot. Padahal teknologinya nggak robot. Tapi dibilang seperti robot karena orang biar bingung, robo gitu kan. Seolah-olah canggih gitu. Wah, dibikin rumit. Padahal dia cuma Ponzi. Skema Ponzi doang gitu. Ya. Pakai istilah-istilah robot padahal nggak robotnya. Karena robot trading paling sesuai syariah itu ada di Indonesia satu. Apa tuh? Oh, ada. Syariah Online Trading System. Itu robot trading, Mas. Oke. Trading by system. Tapi based on fatwa gitu. Itu kan alat bantu. Yang sekarang banyakan di gembor-gemboran itu adalah kebanyakan ngaku-ngaku robo padahal sih skema Ponzi aja. Iya. Itu lebih parah lagi sebenarnya dari keuntungannya gitu ya.
Pertanyaannya apakah robot trading atau robot advisor itu boleh secara syariah? Kalau saya pribadi ditanya boleh, itu alat bantu kok tools. Sepanjang inputnya adalah sesuai prinsip syariah, oke. Tuh, inputnya kan yang bikin robot itu kan sebenarnya orang juga kan? Yes. Mekanisme penguasaan materinya juga orang itu juga gitu. Urgensinya berarti ada di dia dong? Iya, betul sekali. Kan banyak sekarang ada misalnya ada satu startup di Indonesia yang menggunakan robot advisor. Oh iya. Gitu kan. Kita nggak sebut nama ya? Enggak Karena belum sponsor dari sini. Belum sponsor gitu. Iya. Tapi nggak apa-apa. It works ya. Gitu. Yang penting inputnya itu yang sesuai syariah. Itu yang bikinnya itu. Oke, ini berarti urutannya udah mulai jelas nih. Kita bicara masalah investasi, kripto itu masih belum diketok palu kan? Betul. Apakah dia haram atau tidak ya? Masih blur lah. Masih abu-abu lah ya. Gitu. Lebih baik tinggalkan. Betul. Sampai kayak perasaan. Kalau saya selalu bilang begitu. Sampai kayak perasaan. Kalau nggak suka sama perempuan ini, masih ragu-ragu mendingan jangan gitu ya. Dulu ngalamin itu nggak? Saya? Iya. Untung enggak. Kalau sekali pilih jadi gitu ya. Nggak ada keraguan. Iya, tapi prosesnya panjang. Sampai akhirnya putusin, oke ini istri gue nih. Nggak kayak investasi sekarang gitu ya. Tapi begini Pak Irwan. Ada orang yang menggunakan fenomena flexing. Ini sebenarnya entah apakah ini bagian dari trik marketing juga, part of strategi atau gimana, saya kurang ngerti juga karena masih berharap-harap nih dapat satu edukasi yang pas nih. Nah, ketemu Pak Irwan ini sekarang nih, saya mau nanya nih, sebenarnya fenomena flexing itu wajar nggak sih? Nah, saya tanya dulu nih, apa sih dimaksud flexing dan kapan sih mulai ada flexing? Apa sih flexing yang saya tahu dipahami orang-orang tuh baru apa beberapa tahun belakangan ini gitu ya, tentang bagian dari pencitraan kah yang membuat orang tuh merasa gue bisa kenapa lu nggak bisa gitu. Intinya sih ke arah sana gitu ya. Jadi saya juga bingung, orang itu memutuskan investasi kalau lihat orang itu gila lu kaya bener dari investasi. Padahal investor yang kaya beneran itu nggak gitu. Warren Buffett, mbahnya investor dunia. Itu luar biasa, rumahnya nggak pernah ganti. Sarapannya selalu McD. Masih pakai duit receh kalau pernah lihat videonya. Bajunya lihat, mobilnya nggak ganti udah berpuluh-puluh tahun. Sepanjang masih jalan nggak. Itu investor bener tuh itu. Atau yang versi Indonesianya, LKH gitu. Oh iya. Duitnya triliunan, sekali dividen itu puluhan miliar. Udah pernah lihat belum ketemu orangnya? Sederhana sekali. Jadi malah sekarang itu sebenarnya kalau di sales gitu, kalau ada orang datang nih mau nanya-nanya investasi, tampilannya cuek, malah bisa jadi duitnya banyak. Kalau tampilannya glamor, bisa sebaliknya. Saya ganti baju deh. Copot jam tangan segala macam. Nah, masalahnya di Indonesia di fenomena sosmed itu membalikkan konsep itu. Nggak ngerti flexing itu istilahnya kemana sih gitu. Cuma seolah-olah kalau jadi investor itu, lu mau cepat kaya jadi investor. Iya. Lebih cepat lagi jadi investor kripto gitu. Saya selalu bilang kemana-mana, lu mau jadi cepat kaya jangan jadi investor saham. Karena tidak ada istilah cepat kaya dari saham. Saya pernah dengar tuh statement itu tuh. Ternyata benar juga ya. Ya kalau Mas modalnya 100.000 masa gimana mau cepat kaya Mas? Iya. Karena memang pertanyaannya begini, banyak orang menanyakan kalau saya mau investasi di saham tuh idealnya berapa gitu ya. Ya lu jangan berharap punya umpan kecil mau dapat hiu misalnya. Iya betul. Ya kalau mau dapat hiu umpannya harus yang besar gitu. Bukan hanya investasi itu Mas. Misalnya nanam, tapi kan ada yang ya itu bisa 1 banding 1 juta gitu. Kayak misalnya contoh lah LKH dulu. Kenapa dia bisa cepet? Karena waktu itu momentumnya bagus. Ketika orang tinggalin dia beli murah, dengan duit segitu dia bisa beli banyak, dapat banyak, naik jadi langsung berlipat gitu kan. Sama kayak nanam pohon, ya kan? Kalau nanam pohon sebenarnya pohon itu bisa gede kalau tanam di taman. Tapi kalau tanamnya lu di pot segede upil gini, ya segitulah, nggak mungkin gede gitu. Iya. Sama. Gitu. Jadi kalau saya selalu bilang nggak ada cepat kaya dari investasi saham. Kita ngomongin kaya. Saya browsing Pak Irwan ini punya buku Pasar Modal Syariah dan Kaya Harta. Iya, Kaya Harta Kaya Amal. Kaya Harta Kaya Amal. Itu kontennya tentang apa? Yang Pasar Modal Syariah itu tentang pasar modal secara general. Jadi kalau misalnya saya ngasih tahu pasar modal itu apa? Nah, buku itu cerita. Kita mau mengkerucut tentang kaya hartanya ini ya, dan gitu kaya amal ya. Kaya harta kaya amal, kalau pasar modal itu untuk siapapun yang mau tahu pasar modal. Nggak harus investor, akademisi atau apa. Tapi kalau kaya harta kaya amal, itu saya fokuskan untuk investor.
saham syariah. Jadi kalau dia sudah jadi investor syariah, biar nggak ragu, kan kadang-kadang di tengah jalan suka, aduh ini godaan bank-bank konvensional ini kan gitu kan. Iya. Waduh godaan saham-saham rokok ini gitu kan. Nah biar aja kita bilang, lu bisa kaya harta dan sekaligus kaya amal. Amal dalam konteks ini adalah secara syariah. Nah buku itu cerita tentang itu. Nah gimana caranya? Ya lu jangan fokus bahwa satu, nggak ada itu yang namanya cepat kaya dari investasi. Saya bilang selalu. Karena investasi itu proses. Di buku saya bilang. Setuju. Mas saya kasih contoh. Gitu. Investasi proses dan investasi itu ada dalam tanda kutip mesti ada ilmunya. Karena syariah, saya kasih contoh. Rasul Muhammad SAW sebelum jadi Rasul kan dia investor. Iya. Ilmunya apa? Tuh. Silahkan mau cari. Terus di buku itu saya bilang juga, investasi itu seni. Oke. Saya sama Mas Daryl nih, satu guru gitu. Kita berguru ke satu orang yang sukses banget, luar biasa. Ilmunya kita serap persis. Apakah hasilnya akan sama? Beda. Belum tentu. Pasti beda. Makanya investasi itu seni. Karena seni, flexing itu aneh buat saya. Walaupun terjadi ya. Iya, jadi orang investasi gara-gara lihat orang lain sukses gitu. Gue pengen cepet kayak dia, ilmunya kita serap. Terus hasilnya beda, terus ngomel-ngomel. Enggak. Karena investasi itu seni. Jangan lupa. Gitu. Jadi sebetulnya edukasi yang pas untuk bisa paling tidak mengurangi lah ya akibat-akibat dari penipuan berkedok investasi itu gimana kira-kira? Selain baca buku pastinya. Iya, kalau saya selalu bilang gini, di sosmed kalau saya selalu bilang bahwa teman-teman, satu, jangan diniatkan cepat kaya dari investasi. Oke. Yang kedua, jangan pengen buru-buru investasi. Pelajari. Itu penting. Makanya dalam syariah, mempelajari itu adalah wajib. Kalau orang investasi syariah, FOMO, itu bisa jadi nggak syariah loh. Cara investasinya. Pelajari. Jadi stepnya gimana sih? Pelajarinya. Begitu lu dapet dulu, misalnya buka rekening, lu jangan langsung buru-buru pengen beli saham, jual saham dulu. Pelajari dulu handphone yang lu pakai buat transaksi gitu. Sehingga tahu, cara beli itu begini, cara jual itu begini, cara baca laporan keuangan itu begini. Pelajari dulu alatnya. Sebelum bicara sahamnya nih, kita pelajari alatnya dulu. Nah itu yang orang kadang-kadang males. Anak-anak muda itu kadang-kadang males. Gue gak mau belajar, pengen cepet-cepet kaya gitu. Gak bisa. Pelajari. Ada yang orang kejadian cepet-cepet investasi, terus kemudian rugi baru belajar. Ya silahkan. Tapi kan daripada itu mendingan. Oke. Jadi ada proses. Nah saya selalu bilang, proses gak boleh buru-buru, investasi itu gak boleh tentu. Pak, momentum hilang. Daripada momentum hilang atau duit hilang. Itu dua pilihan yang sulit nih. Iya kan, kadang momentum kita bisa nemu lagi kan. Iya. Duit juga bisa, silahkan. Terserah kan. Kayak misalnya kemarin, teman-teman yang jadi investor kelahiran pandemik, kalau momentumnya pas, wah dia senang bang, ternyata saham gampang ya. Gua langsung, ya lu pas pandemik, ketika saham-saham semua lagi tiarap, diskon, kalau baju itu lagi diskon, lu beli merem juga bisa dapet diskon gitu kan. Tiba-tiba naik ketika normal, lu jual untung. Gak perlu ilmu yang dalam-dalam. Tapi coba dalam kondisi normal. Yang jarang ada diskon gitu. Ya itu. Oke. Mungkin terakhir nih Pak Irwan Abdullah, kalau boleh di-sharingkan ya. Ini kan saya bukan mengkotak-kotakan antara konvensional juga syariah, tapi kan di konteks bahasan kita hari ini adalah menggiring masyarakat Indonesia untuk bisa lebih melek ke investasi syariah. Apa yang mesti dilakukan sebagai sebuah bentuk edukasinya Pak Irwan? Dimulai dari mana sih idealnya? Kalau saya adalah selalu bilang ke teman-teman. Jadi ke teman-teman yang siapapun lah, yang memang tujuannya kalau dia misalnya influencer, tolonglah influence yang benar. Jangan, memang sih gitu ada duit dari dari sponsor. Tapi kalau investasi itu enggak gitu, karena sekarang sudah banyak kejadian. Jadi sponsor ketangkep. Gitu ya kan? Padahal dia mungkin dibayar untuk jadi sponsor. Gitu, tapi ketangkep. Jadi influencer tolonglah influence yang betul. Apa yang betul itu kalau memang nggak yakin dengan cara investasi, jangan menginfluence untuk berinvestasi ke orang-orang. Jangan nyebutin saham A, saham B kalau nggak ada ilmunya. Gitu.
Nah, ke investor yang baru belajar, tolong belajar, jangan malas belajar. Gitu. Masa beli handphone aja atau beli beli puzzle aja kita pelajari dulu cara bacanya, Betul, ya. cara masangnya, masa jadi investor nggak pelajari dulu gitu, mau jadi investor gitu. Terus kalau mau bicara syariah, nah jangan lupa kalau mau tenang ya pilih-pilihlah saham syariah. Kalau mau kripto ya silakan aja, tapi jangan mau untungnya aja, ruginya nggak mau. Jadi kalau pas rugi jangan teriak-teriak macam-macam, resiko ditanggung sendiri. Betul. Gitu. Dari sisi syariah masih meragukan, saya sarankan tinggalkan kalau masih meragukan. Kalau ilmunya sudah yang Yahud banget ya monggo, tapi resikonya ya tanggung sendiri. Gitu. Oke. Yang kedua idealnya mulai dari kapan kira-kira? Sebenarnya kalau investasi itu ideal lebih cepat lebih bagus. Kalau saya misalnya istilahnya dari dulu. Tapi nggak ada kata terlambat. Yes. Kapanpun. Warren Buffett itu 11-12 tahun jadi investor. Yeah. LKH udah mendekati 30 tahunan. Sekarang sama-sama kayaknya gitu. Jadi kapanpun begitu sadar investasi segera sadar. Segera investasi, segera lakukan. Tapi tadi ada ilmu-ilmu yang harus dipelajari. LKH itu nggak tiba-tiba jadi begitu. Betul. Dia punya prinsip, dia punya konsep, dia belajar. Warren Buffett juga. Apakah mereka berdua itu pernah rugi? Pernah, namanya juga investasi. Gitu. Jadi siap rugi, siap untung. Tapi tadi sabar, nggak gerasa gerusu. Gitu. Nularin ke keluarga nggak kira-kira? Anak saya udah mulai. Udah mulai investasi? Istri saya udah mulai. Gitu. Dan udah mulai kelihatan cuannya ya? Iya, tapi nggak boleh saham kan. Jadi keluarga saya belum saham. Anak saya sekarang udah mulai tiap bulan subscribe reksadana. Istri saya sukuk. Gitu. Jadi bapaknya? Bapaknya ya yang ngasih uang mereka. Donatur investornya ya. Oke, Sobat Message, kalau kita berinvestasi memang seperti disampaikan oleh Pak Irwan, pahami dulu tentang ilmunya. Jangan sampai mungkin Anda terlalu terburu-buru untuk bisa sok menguasai resikonya. Semua aktivitas pasti ada resikonya, tinggal bagaimana Anda menentukan pilihan Anda. Semoga bermanfaat perbincangan kita kali ini. Dan Sobat Message, sampai ketemu di episode yang berikutnya. Pak Irwan, thank you ya. Sama-sama Mas. Sehat-sehat ya. Sama-sama. Salam buat keluarga. Ya, sama-sama. Milih nggak usah penasaran ya. Betul. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.